mengucapkan terima kasih kepada kinerja Coach Sintayong selama ini, dan hubungan saya sangat baik, dan kita lakukan yang terbaik untuk program-program. Yes, alhamdulillah. Semua bersuka cita. Publik girang bukan main. PSSI akui hilaf dan bersedia datangkan kembali Shin Tae-yong. Yes, alhamdulillah. Semua bersuka cita. Publik girang bukan main. PSSI akui hilaf dan bersedia datangkan kembali Shin Tae-yong. Kabar sangat menarik malam ini. Patrick Kluivert dan koleganya langsung dipulangkan ke Belanda. Shin Tae-yong pimpin langsung TC perdana timnas Indonesia jelang hadapi ronde 4 kualifikasi Piala Dunia. Begini faktanya. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Seperti kita semua ketahui, sebelumnya diberitakan Indonesia berpeluang jadi tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, sempat menunjuk Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, situasi terkini membuka peluang besar bagi Indonesia untuk mengambil alih peran tersebut. Ketegangan geopolitik yang tengah memanas di kawasan Timur Tengah, khususnya yang melibatkan Qatar, menimbulkan keraguan atas kelayakan negara tersebut dalam menyelenggarakan pertandingan internasional. Media olahraga asal Vietnam, TET-HO, melaporkan bahwa Indonesia seharusnya aktif mengejar kesempatan menjadi tuan rumah pengganti. Rangkaian pertandingan putaran keempat itu dijadwalkan berlangsung antara 8 hingga 14 Oktober 2025, dengan 6 negara peserta: Indonesia, Arab Saudi, Qatar, Irak, Uni Emirat Arab, UEA, dan Oman. Namun, kondisi keamanan di Qatar kini diragukan, sehingga kemungkinan perubahan lokasi sangat terbuka. Menurut laporan dari kalangan internal penyelenggara, keamanan seluruh pihak, termasuk pemain, ofisial, dan supporter, menjadi faktor utama dalam mempertimbangkan pemindahan lokasi pertandingan. Seorang pejabat AFC yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan bahwa stabilitas regional menjadi perhatian serius. Keselamatan dalam turnamen internasional adalah prioritas utama. Ketidakpastian situasi di Timur Tengah menuntut respons cepat dari pihak penyelenggara, ujarnya. AFC dan FIFA diperkirakan akan mengumumkan keputusan final terkait lokasi penyelenggaraan paling lambat akhir Agustus atau awal September 2025. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan waktu untuk persiapan teknis dan logistik yang tidak bisa dilakukan secara mendadak. Babak keempat ini akan menentukan 4 tiket langsung ke Piala Dunia 2026. 6 tim akan dibagi menjadi 2 grup yang masing-masing terdiri dari 3 tim. Juara dari tiap grup otomatis lolos ke Piala Dunia, sementara 2 runner-up masih harus bersaing di babak kelima untuk memperebutkan 1 tempat di jalur playoff antar benua. Pengundian grup dijadwalkan pada 17 Juli mendatang di Kuala Lumpur, Malaysia. Namun, hingga kini, ketidakpastian geopolitik masih membayangi rencana penyelenggaraan. Jika akhirnya Qatar atau Arab Saudi dianggap tidak aman, Indonesia menjadi salah satu opsi realistis sebagai tuan rumah alternatif. Selain berstatus sebagai peserta, Indonesia juga memiliki infrastruktur memadai dan basis supporter yang besar, menjadikannya kandidat kuat. Dengan waktu yang semakin mepet dan situasi yang belum stabil, keputusan dari AFC dan FIFA dalam beberapa minggu ke depan akan sangat menentukan arah penyelenggaraan babak penting ini. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas. Bravo Patrick Kluivert. Bravo PSSI. Ayo Garuda. Buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda.
Mari kita lanjut teman-teman. Situasi ini mencerminkan bagaimana dinamika politik internasional dapat berdampak langsung pada agenda olahraga global, termasuk penyelenggaraan kualifikasi Piala Dunia. Ketika faktor keamanan menjadi ancaman nyata, FIFA dan AFC harus sigap menyesuaikan keputusan demi menjamin keselamatan seluruh pihak yang terlibat. Lebih lanjut, peluang Indonesia untuk menjadi tuan rumah pengganti adalah kesempatan emas yang seharusnya dimanfaatkan secara serius. Selain memiliki infrastruktur yang memadai, Indonesia telah membuktikan kemampuannya dalam menggelar event sepak bola skala internasional, seperti Piala Dunia U17 dan Piala Asia. Tingginya dukungan dari supporter lokal juga menjadi nilai tambah yang tidak dimiliki semua negara. Atmosfer pertandingan yang semarak dan antusiasme publik dapat memberikan keuntungan psikologis bagi timnas Indonesia, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di mata dunia sepak bola. Dan berikut ini adalah kumpulan kabar terpanas sepak bola Indonesia. Dunia sepak bola Indonesia tengah diwarnai oleh berbagai kabar besar yang melibatkan timnas Garuda dan para pemainnya. Beberapa berita utama yang paling banyak menyita perhatian dalam 24 jam terakhir akan disajikan di sini. Dan dijamin tidak membosankan menontonnya. Berikut adalah rangkuman lengkapnya. Simon Tahamata perkuat timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2025, Gerald van den Burg semakin optimistis. Simon Tahamata bergabung sebagai bagian dari tim pelatih timnas Indonesia U23 menjelang Piala AFF U23 2025, yang disambut positif oleh pelatih kepala Gerald van den Burg. Simon akan membantu memperkuat strategi dan pembinaan pemain muda sebagai kepala pemandu bakat PSSI. Pemusatan latihan berlangsung sejak 20 Juni hingga 14 Juli di Jakarta, menjelang turnamen yang digelar 15-29 Juli di Stadion GBK dan Patriot. Manajer tim, Zaki Iskandar, menilai kolaborasi van den Burg dan Tahamata akan berdampak besar, sementara van den Burg yakin pemain bisa cepat beradaptasi karena mayoritas sudah berpengalaman di level profesional. Timnas tergabung di grup A bersama Malaysia, Filipina, dan Brunei. Van den Burg menargetkan gelar juara dan berkomitmen meningkatkan aspek teknis dan fisik pemain selama TC. Media Malaysia bingung Harimau Malaya pilih lawan Iran dan Uzbekistan, yang berisik justru fans timnas Indonesia. Timnas Malaysia diundang untuk mengikuti Piala CAFA 2025, Central Asian Football Association, yang akan digelar pada 26 Agustus 9 September 2025 di Kirgistan dan Uzbekistan. Turnamen ini merupakan edisi kedua setelah pertama kali digelar pada 2023. Keputusan Malaysia mengikuti turnamen tersebut menuai reaksi dari fans timnas Indonesia. Pasalnya, Malaysia menolak undangan uji coba dari PSSI karena memilih tampil di Piala CAFA, padahal turnamen ini digelar di luar kalender FIFA. Banyak fans Indonesia menilai keputusan itu tidak tepat. Menanggapi reaksi tersebut, media Malaysia One Football My menyatakan kebingungan karena yang diundang justru Malaysia. Namun yang paling ribut adalah fans dari negara lain, menyindir fans timnas Indonesia yang ramai mengomentari keputusan itu. Media Malaysia heran dengan reaksi keras fans Indonesia terhadap keputusan Malaysia ikut Piala CAFA 2025. Sementara fans Malaysia sendiri relatif tenang. Ini alasan Welber Jardim tidak dipanggil ke timnas U23 Indonesia. Welber Jardim, pemain muda keturunan Brasil Indonesia yang sebelumnya tampil di timnas U17 dan U20 Indonesia, tidak masuk dalam skuad timnas U23 untuk ASEAN Cup U23 2025. Menurut manajer timnas U23, Ahmed Zaki Iskandar, absennya Welber disebabkan karena turnamen ini bukan bagian dari kalender resmi FIFA, sehingga klubnya, Sao Paulo U17, tidak berkewajiban melepasnya. Situasi serupa juga dialami pemain lain seperti Tim Gepens dan Dion Marks. Zaki menambahkan, pemain-pemain yang berkarier di luar negeri baru akan dipanggil saat kualifikasi Piala Asia U23 2026 pada 39 September 2025, karena itu masuk agenda FIFA. Bukan Arab Saudi. Ternyata Qatar bikin Indonesia jadi tuan rumah ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 terbuka lebar. Indonesia masih berpeluang menjadi tuan rumah ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, meskipun sebelumnya Qatar dan Arab Saudi telah ditunjuk oleh HFC. Peluang ini muncul akibat meningkatnya ketegangan politik dan keamanan di kawasan Timur Tengah, khususnya di Qatar, yang membuat FIFA dan AFC mempertimbangkan ulang lokasi penyelenggaraan. Babak keempat kualifikasi dijadwalkan berlangsung pada 8-14 Oktober 2025 dan akan diikuti oleh 6 negara, Indonesia, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab,
Oman, dan Irak. Tim-tim ini akan dibagi dalam 2 grup berisi 3 tim. Juara grup langsung lolos ke Piala Dunia, sedangkan runner-up akan melaju ke babak kelima untuk memperebutkan tiket playoff antar benua. Keputusan akhir terkait tuan rumah akan diambil paling lambat akhir Agustus atau awal September 2025, mengingat pentingnya persiapan teknis, logistik, dan keamanan. Jika Qatar dan Arab Saudi dinilai tidak layak secara keamanan, Indonesia menjadi salah satu opsi kuat sebagai tuan rumah alternatif karena fasilitas dan dukungan penonton yang memadai. Gerald van den Burg pasang target juara di Piala AFF U23 2025, siap poles habis-habisan Timnas Indonesia U23. Pelatih Timnas Indonesia U23, Gerald van den Burg, menargetkan juara di ajang Piala AFF U23 2025 yang akan digelar di Jakarta dan Bekasi pada 15-29 Juli 2025. Untuk itu, ia mempersiapkan tim secara intensif, termasuk menjalani pemusatan latihan, TC, di Jakarta sejak 20 Juni hingga 14 Juli 2025. Van den Burg menekankan pentingnya persiapan total, baik secara fisik maupun teknis, karena tim akan menghadapi lawan-lawan yang kuat. Ia ingin skuad Garuda Muda menjadi tim solid dan siap bertarung di setiap pertandingan. Timnas Indonesia U23 berada di grup A bersama Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam, dan diuntungkan sebagai tuan rumah. Gerald van den Burg incar gelar juara di Piala AFF U23 2025, fokus maksimal bina Timnas Indonesia U23. Pelatih anyar Timnas Indonesia U23, Gerald van den Burg, menyatakan ambisinya untuk membawa skuad Garuda Muda menjadi juara di ajang Piala AFF U23 2025. Demi mencapai target tersebut, Van den Burg siap menggembleng anak asuhnya secara menyeluruh. Saat ini, Timnas U23 tengah menjalani pemusatan latihan, TC, di Jakarta. Kegiatan ini berlangsung sejak 20 Juni dan akan berakhir pada 14 Juli 2025 sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen yang akan digelar di Jakarta dan Bekasi pada 15 hingga 29 Juli 2025 mendatang. Persiapan ini harus mencakup semua aspek, bukan cuma fisik atau teknis. Kami butuh pendekatan menyeluruh. Tim harus solid dan siap bersaing secara fisik dan mental, ujar Van den Burg di Jakarta, Senin, 23 Juni 2025. Pelatih asal Belanda itu menegaskan bahwa target tim bukan sekadar tampil baik, melainkan menang di setiap pertandingan. Dengan sistem grup dan lawan-lawan tangguh yang sudah menanti, ia ingin timnas tampil maksimal sejak laga pertama. Kami tidak datang hanya untuk bermain, tapi untuk berjuang dan menang. Setiap pertandingan akan kami targetkan sebagai kemenangan, tegasnya. Timnas U23 tergabung di grup A bersama Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Sementara itu, grup B diisi oleh Vietnam, Laos, dan Kamboja, sedangkan grup C dihuni oleh Thailand, Myanmar, dan Timor Leste. Bermain di kandang sendiri tentu menjadi keuntungan tersendiri bagi Robbie Darwish dan kawan-kawan. Dengan dukungan penuh dari para supporter tanah air, harapan untuk melihat Timnas U23 menjadi juara semakin terbuka lebar. Lebih lanjut, situasi yang dihadapi Gerald van den Burg dan Timnas Indonesia U23 saat ini cukup menantang, tapi juga penuh potensi. Di satu sisi, tekanan untuk menjadi juara di Piala AFF U23 2025 tentu besar, apalagi karena Indonesia bertindak sebagai tuan rumah. Namun di sisi lain, ini justru bisa menjadi momen penting untuk membuktikan bahwa generasi muda sepak bola Indonesia mampu bersaing dan mendominasi di level regional. Keputusan Van den Burg untuk menekankan persiapan menyeluruh, bukan hanya teknis atau fisik saja, menunjukkan pendekatan yang serius dan profesional. Ia tampaknya memahami bahwa untuk menjadi juara, mentalitas dan kerja sama tim sama pentingnya dengan skill individu. Namun, tantangan terbesar mungkin terletak pada waktu persiapan yang relatif singkat dan keterbatasan uji coba internasional yang berkualitas. Jika tidak ada lawan tanding yang sepadan selama TC, timnas bisa kekurangan simulasi tekanan pertandingan sebenarnya. Grup yang dihadapi Indonesia pun tidak bisa dianggap remeh. Malaysia sering menjadi rival sengit, Filipina terus berkembang, dan Brunei bisa menjadi kuda hitam. Meski begitu, bermain di kandang memberi dorongan moral yang besar, terutama dengan dukungan suporter. Kesimpulannya, ini adalah peluang emas sekaligus ujian besar bagi Van den Burg. Jika dia mampu memaksimalkan TC dan membangun chemistry tim dengan baik, target juara bukan hal yang mustahil. Namun tetap perlu realistis, sebab di turnamen seperti ini, hal kecil bisa menentukan hasil besar. Jangan pernah meremehkan kekuatan mimpi dan kerja keras. Saat peluit pertandingan dibunyikan, yang membedakan bukan hanya skill,
tapi juga semangat dan tekad untuk menang. Timnas Indonesia U23 saat ini punya kesempatan luar biasa. Bermain di rumah sendiri, di hadapan rakyat yang percaya dan mendukung, adalah kehormatan yang langka. Jadikan setiap latihan, setiap tetes keringat, sebagai pondasi menuju kejayaan. Kemenangan bukan hanya tentang mencetak gol, tapi tentang membuktikan bahwa kita layak dihormati. Jadilah tim yang bermain dengan hati, bersatu dalam tujuan, dan pantang menyerah walau dihadang rintangan. Karena ketika kalian bermain untuk lambang di dada, seluruh bangsa akan berdiri di belakang kalian. Bawa pulang kebanggaan, bawa pulang juara. Ini saatnya Garuda Muda terbang tinggi dan tak terbendung. Kita bukan hanya ingin menang. Kita ingin menunjukkan siapa kita. Indonesia, Indonesia Api. Media Malaysia heran timnas mereka undang Cafa, tapi supporter Indonesia yang ramai berkomentar. Timnas Malaysia mendapat undangan untuk ikut serta dalam Piala Cafa 2025, namun reaksi heboh justru datang dari pendukung timnas Indonesia. Hal ini menjadi sorotan media Malaysia yang merasa heran karena yang bertanding Malaysia, tetapi yang paling ribut justru supporter Garuda. Piala Cafa atau Central Asian Football Association adalah ajang sepak bola antar negara Asia Tengah. Turnamen ini rencananya digelar mulai 26 Agustus hingga 9 September 2025 dan akan mempertemukan tim-tim dari kawasan seperti Iran, Uzbekistan, dan Turkmenistan. Ini akan menjadi edisi kedua setelah turnamen perdana digelar pada 2023. Malaysia mendapat kesempatan untuk berpartisipasi sebagai tamu undangan. Turnamen ini akan berlangsung di dua negara sekaligus, yakni Kirgistan dan Uzbekistan. Keikutsertaan Malaysia diumumkan melalui berbagai media dan platform media sosial sepak bola di kawasan Asia. Namun, keputusan Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, untuk berpartisipasi dalam Piala Cafa 2025 juga berdampak pada rencana pertandingan uji coba melawan Indonesia. Karena mengikuti Cafa, Malaysia menolak tawaran dari PSSI untuk menggelar laga persahabatan. Hal ini memicu reaksi dari sebagian besar pendukung timnas Indonesia. Banyak dari mereka menilai langkah FAM itu keliru, apalagi Piala Cafa 2025 tidak termasuk dalam kalender resmi FIFA, yang berarti pertandingan tersebut tidak akan mempengaruhi peringkat dunia. Media Malaysia, salah satunya akun Onefootbalm, ikut menanggapi reaksi dari warganet Indonesia. Mereka menyebut aneh karena yang mendapatkan undangan adalah Malaysia, namun yang sibuk berkomentar justru netizen dari negara lain. Malaysia diundang ikut Piala Negara Cafa, tapi malah orang dari negara lain yang ramai berkomentar, tulis mereka menyindir fans timnas Indonesia. Sementara itu, Indonesia sendiri sedang mempersiapkan timnas U23 untuk Piala AFF 2025, dengan pelatih Gerald van den Burg yang ingin memperkuat penguasaan bola dan pola serangan. Lebih lanjut, situasi ini cukup menarik karena memperlihatkan bagaimana rivalitas sepak bola antara Indonesia dan Malaysia tidak hanya terjadi di lapangan, tetapi juga merambah ke dunia maya. Ketika Malaysia menerima undangan untuk tampil di Piala Cafa 2025, yang notabene adalah turnamen regional Asia Tengah, reaksi yang paling vokal justru datang dari pendukung Indonesia. Ini menunjukkan betapa tingginya antusiasme dan sensitivitas supporter Indonesia terhadap segala hal yang menyangkut tim nasional dan negara tetangga. Dari sudut pandang Malaysia, keputusan mereka untuk ikut Piala Cafa mungkin dianggap sebagai kesempatan menantang tim kuat di luar Asia Tenggara. Tapi dari perspektif supporter Indonesia, penolakan FAM terhadap ajakan uji coba dari PSSI dianggap sebagai bentuk penolakan terhadap potensi persaingan langsung, terutama menjelang turnamen penting seperti Piala AFF. Respons media Malaysia yang heran terhadap reaksi netizen Indonesia juga wajar, karena secara logika, keputusan itu seharusnya lebih banyak menarik perhatian publik Malaysia sendiri. Tapi ini sekaligus menunjukkan bahwa fanbase sepak bola Indonesia memang sangat aktif dan vokal, bahkan terhadap kebijakan Federasi Sepak Bola negara lain yang berimbas ke agenda timnas Garuda. Intinya, ini bukan sekadar soal turnamen, tapi lebih kepada sentimen, gengsi, dan rivalitas yang sudah mengakar. Meskipun kadang terlalu emosional, tapi ini juga membuktikan bahwa sepak bola masih jadi salah satu elemen pemersatu sekaligus pemicu debat paling besar di kawasan Asia Tenggara. Dalam dunia sepak bola, keputusan dan strategi akan selalu menuai pro dan kontra, apalagi ketika menyangkut rivalitas seperti Indonesia dan Malaysia. Tapi daripada larut dalam perdebatan yang tak produktif, justru inilah momen yang tepat untuk membuktikan kualitas dan mentalitas kita sebagai pendukung sejati. Jadikan setiap keputusan yang tidak menguntungkan sebagai pelecut semangat. Jika tim lain memilih jalan berbeda, kita fokus memajukan tim kita sendiri. Dukung dengan semangat, bukan hanya dengan komentar. Bangun rasa percaya diri bahwa timnas Indonesia bisa bersinar bukan karena lawan siapa,
Tapi karena kerja keras, persiapan matang, dan dukungan tanpa henti dari rakyatnya. Rivalitas itu wajar, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita menjawabnya di lapangan. Jadilah supporter yang tak hanya berisik di media sosial, tapi juga jadi kekuatan positif yang membuat tim kita semakin kuat. Karena sejatinya, kemajuan sepak bola Indonesia ada di tangan kita semua. Simon Tahamata perkuat Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2025, Gerald van den Burg semakin optimistis. Pelatih Kepala Timnas Indonesia U23, Gerald van den Burg, menyambut positif kehadiran Simon Tahamata dalam tim pelatih menjelang gelaran Piala AFF U23 2025. Simon, yang kini menjabat sebagai Kepala Pemandu Bakat PSSI, akan berperan penting dalam memperkuat strategi dan perkembangan para pemain muda Garuda Muda. Saat ini, skuad Timnas U23 tengah menjalani pemusatan latihan, TC, di Jakarta sejak 20 Juni dan dijadwalkan berakhir pada 14 Juli 2025. Persiapan ini menjadi bagian dari langkah serius menyambut turnamen Piala AFF U23 yang akan berlangsung di dua stadion utama, Gelora Bung Karno, Jakarta, dan Patrio Candrabaga, Bekasi, mulai 15 hingga 29 Juli 2025. Kolaborasi Van den Burg dan Tahamata. Manajer Timnas U23, Zaki Iskandar, menegaskan bahwa kerjasama antara Van den Burg dan Tahamata diharapkan membawa dampak signifikan bagi tim. Kombinasi pengalaman dan wawasan keduanya dinilai mampu membawa permainan Indonesia ke level yang lebih baik. Karakter Coach Simon sangat positif dan membantu kami memberikan arahan yang tepat kepada pemain, ujar Van den Burg dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, 25 Juni 2025. Adaptasi pemain tak jadi masalah. Pelatih berusia 51 tahun itu juga optimistis pemain-pemain yang dipanggil tidak akan kesulitan menyerap materi latihan meskipun waktu persiapan relatif singkat. Menurutnya, mayoritas pemain sudah berstatus profesional dan memiliki bekal pengalaman di kompetisi klub. Usia mereka sudah masuk kategori dewasa muda, jadi adaptasi semestinya bisa berjalan cepat meski waktu hanya sekitar 3 minggu, ungkapnya. Pembagian grup dan target juara. Timnas Indonesia U23 tergabung di grup A bersama Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Grup B dihuni oleh Vietnam, Kamboja, dan Laos, sedangkan grup C diisi oleh Thailand, Myanmar, dan Timor Leste. Van den Burg menargetkan timnya bisa menjadi juara di turnamen ini. Ia juga menegaskan akan memaksimalkan potensi setiap pemain dan membenahi aspek teknis maupun fisik selama masa TC. Lebih lanjut, kehadiran Simon Tahamata sebagai pendamping Gerald van den Burg di Timnas Indonesia U23 bisa menjadi angin segar menjelang Piala AFF U23 2025. Keduanya merupakan sosok dengan latar belakang sepak bola Eropa yang solid, dan kolaborasi mereka berpotensi meningkatkan kualitas tim, baik secara taktik maupun mentalitas. Dengan Tahamata berperan sebagai kepala pemandu bakat, keunggulan dalam identifikasi dan pembinaan pemain muda akan sangat membantu proses seleksi dan pengembangan selama pemusatan latihan. Ini sangat krusial, mengingat turnamen akan berlangsung dalam waktu dekat dan waktu persiapan yang tersedia tidak panjang. Van den Burg terlihat cukup percaya diri menghadapi tantangan ini, apalagi sebagian besar pemain yang dipanggil sudah bermain di level profesional. Ini menunjukkan bahwa pendekatan latihan bisa langsung fokus pada taktik dan penyempurnaan permainan, bukan sekadar membentuk dasar. Di sisi lain, tantangan tetap ada, seperti mencari lawan uji coba yang sesuai dan memastikan adaptasi pemain bisa terjadi secepat mungkin. Dengan grup yang berisi lawan-lawan tangguh seperti Malaysia dan Filipina, konsistensi performa akan sangat menentukan. Jika kerja sama Van den Burg dan Tahamata berjalan mulus dan para pemain bisa cepat menyerap program latihan, peluang Indonesia untuk tampil dominan di turnamen sangat terbuka. Terlebih lagi, bermain di kandang sendiri seharusnya bisa menjadi motivasi tambahan bagi para pemain muda untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Untuk seluruh pemain Timnas Indonesia U23, ini adalah saat yang tepat untuk menunjukkan bahwa kalian bukan sekadar bagian dari tim, kalian adalah masa depan sepak bola Indonesia. Berlatihlah dengan sepenuh hati, karena setiap keringat yang kalian teteskan hari ini adalah langkah menuju kemenangan esok hari. Kalian tidak hanya membawa nama sendiri, tetapi juga harapan jutaan rakyat Indonesia yang percaya dan bangga pada perjuangan kalian. Jangan takut gagal, karena dari kegagalanlah lahir tekad yang lebih kuat. Jangan cepat puas, karena selalu ada ruang untuk jadi lebih baik. Ingat, kalian bertanding bukan hanya untuk mencetak gol, tapi untuk menyalakan semangat dan kebanggaan bangsa. Di bawah bimbingan pelatih berpengalaman seperti Gerald van den Burg dan Simon Tahamata, kalian tidak berjalan sendirian. Gunakan kesempatan ini untuk belajar, bertumbuh, dan membuktikan bahwa Garuda Muda bisa terbang tinggi di langit Asia Tenggara.
Terus semangat, terus fokus. Saat kalian melangkah ke lapangan, bawa serta semangat juang, kerjasama, dan rasa cinta pada merah putih. Indonesia mendukungmu. Jadikan Piala AFF U23 2025 milik kita. Indonesia bisa kekar api. Alasan dibalik absennya Welber Jardim dari Timnas U23 Indonesia di ASEAN Cup U23 2025. Welber Jardim, pemain muda berdarah campuran Brasil Indonesia, tidak masuk dalam daftar pemain Timnas U23 Indonesia untuk turnamen ASEAN Cup U23 2025. Meski sebelumnya tampil bersama Timnas U17 di Piala Dunia U17 2023 dan kemudian naik ke skuad U20 untuk Piala Asia U20 2025, kali ini namanya absen dari skuad U23. Manajer Timnas U23 Indonesia, Ahmed Zaki Iskandar, menjelaskan bahwa absennya Welber Jardim bukan tanpa alasan. Ia menyebutkan bahwa turnamen ASEAN Cup U23 tidak termasuk dalam kalender resmi FIFA. Karena itu, klub Welber saat ini, Sao Paulo U17, tidak berkewajiban untuk melepasang pemain ke tim nasional. Kami tidak memanggil Welber karena ASEAN Cup U23 2025 ini bukan bagian dari agenda FIFA, ujar Ahmed Zaki kepada media di Stadion Madia, Senayan, Jakarta, pada Senin, 23 Juni 2025. Klubnya di Brasil tidak bersedia melepas Welber, seperti juga yang terjadi pada tim Gepens dan Dion Marks. Sebagai gantinya, Ahmed Zaki memastikan bahwa para pemain yang bermain di luar negeri akan dipanggil untuk ajang yang masuk dalam kalender FIFA, seperti kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang akan berlangsung pada 39 September 2025. Kualifikasi Piala Asia U23 adalah agenda resmi FIFA. Di sana, kami akan panggil pemain-pemain yang bermain di luar negeri, lanjutnya. Timnas U23 Indonesia akan berlaga di grup ASEAN Cup U23 2025 bersama Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina. Turnamen ini akan berlangsung di Jakarta dan Bekasi pada 15-29 Juli 2025. Untuk saat ini, pelatih Gerald van den Burg akan fokus mengamati dan memaksimalkan potensi pemain-pemain lokal. Berikan waktu kepada pelatih untuk melihat dan menilai kekuatan pemain-pemain lokal, tutup Ahmed Zaki. Lebih lanjut, situasi tidak dipanggilnya Welber Jardim ke Timnas U23 Indonesia untuk ajang ASEAN Cup U23 2025 memperlihatkan dilema umum yang sering dihadapi pemain muda yang berkarier di luar negeri. Meskipun secara kualitas Welber punya pengalaman internasional sejak U17 hingga U20, kenyataan bahwa ASEAN Cup U23 bukan bagian dari kalender resmi FIFA membuat klubnya, Sao Paulo U17, tidak berkewajiban melepas sang pemain. Ini adalah konsekuensi dari regulasi FIFA yang cukup ketat soal pemanggilan pemain di luar jadwal resmi. Kondisi ini juga memperlihatkan pentingnya koordinasi yang lebih erat antara PSSI dan klub-klub luar negeri jika ingin mengandalkan pemain diaspora secara konsisten. Meski begitu, keputusan pelatih dan manajemen timnas cukup masuk akal. Mereka memilih fokus pada pemain yang tersedia agar pelatih bisa mengoptimalkan potensi lokal dan tidak terganggu oleh ketidakpastian kehadiran pemain luar. Kedepan, kejelasan soal agenda resmi FIFA sangat krusial agar tim bisa menyiapkan skuad yang lebih kuat dan utuh. Sebaliknya, absennya pemain seperti Welber di turnamen ini bisa membuka jalan bagi talenta lokal untuk unjuk gigi dan memperkuat kedalaman skuad. Ini bisa jadi momen pembuktian bahwa pemain dari kompetisi domestik juga punya kualitas bersaing di level Asia Tenggara. Meski situasi seperti ini bisa terasa mengecewakan, terutama bagi pemain seperti Welber Jardim yang punya semangat besar untuk membela Garuda, ingatlah bahwa setiap tantangan adalah bagian dari proses menuju puncak. Kadang, jalan terjal justru membentuk karakter dan ketangguhan sejati. Untuk Welber dan pemain lain yang belum mendapat kesempatan, jangan jadikan ini akhir dari semangat, tapi awal dari pembuktian. Teruslah berlatih, jaga fokus, dan buktikan bahwa kualitasmu tak bisa diabaikan. Waktu yang tepat akan datang bagi mereka yang terus bersiap. Bagi tim yang kini membela merah putih, jangan takut jadi pelapis, sebab sejarah sering ditulis oleh mereka yang awalnya diragukan. Gunakan panggung ini untuk menunjukkan bahwa kalian layak jadi pilihan utama, bukan cadangan. Dan bagi kita semua, dukung dengan sepenuh hati. Karena di balik setiap nama yang terpilih dan tidak terpilih, ada mimpi yang sedang diperjuangkan.